Shalom, bertemu kembali kita di dalam acara Minggu Sembayang Gereja Seventh Day Adventist di wilayah 3 Sabah dengan tema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 hingga 2 berfirman, Pujilah Tuhan wahai jiwaku dan segala di dalamku. Pujilah namanya yang suci. Pujilah Tuhan wahai jiwaku, dan jangan lupakan segala rahmat-Nya. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dalam LPMI bernomor 13, Bergiranglah Puji Dia. Saudara, jika kita mengasihi Allah, maka kita akan taat kepada perintah Allah. Itulah bukti iman yang hidup kepada Yesus, yaitu apabila kita taat dan menuruti perintahnya. Iman percaya dan penurutan ini menciptakan kedamaian, kegembiraan, kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi percayalah dan turutilah sabda Tuhan. Karena hanya itulah yang jalan memberi kesenangan. Mari kita nyanyi lagu dalam LPMI 188, Kalau Serta Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang bertajuk Nilai-nilai Kerajaan dan Kehidupan Kristen yang akan disampaikan oleh Elder Juraina Mabin daripada Gereja SDA Nolotan. Dan doa pembuka akan dipimpin oleh Elder Padis Majingkin
yang juga daripada gereja SDA Nolotan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu tema kita daripada buku LPMI bernomor 110, Pandanglah pada Yesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam syurga yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau sudah menyertai, menjaga, membimbing, serta mengajar banyak hal di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Di hadapan Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kami sujud menyembah, memohon ampun atas segala dosa-dosa kami dan kesalahan kami, baik di dalam perkataan, hati, pemikiran, serta perbuatan-perbuatan kami. Sucikanlah kami di dalam darah-Mu, karena firman-Mu berkata, walaupun dosa kami merah seperti kirmizi, diputihkan putih seperti salji. Waktu dan tempat ini kami memohon Roh Kudus berserta mengajari kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang kami dengar melalui hamba Tuhan Elde Juliana dan Urapi Elde Juliana, serta supaya dia dapat menyampaikan firman Tuhan yang lebih berkesan dan baik kepada setiap kami. Segala doa ini kami mohon di dalam nama Allah Bapa di surga melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Shalom, salam damai dalam Yesus kepada saudara-saudari dimanapun kamu berada, di wilayah 3 maupun di luar wilayah 3. Terima kasih karena bergabung bersama-sama kami sekali lagi dalam acara Minggu Sembayang kita yang bertema Menjangkau Dunia, Kesetiaan dalam Gaya Hidup Kristen. Pada malam ini, malam yang kedua, pelajaran yang kedua bertajuk Nilai-nilai Kerajaan dan Kehidupan Kristen. Sebelum kita teruskan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Syurgawi, berbicaralah melalui hamba-Mu pada saat ini. Dan biarlah firman-Mu ini Bapa mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bolehkah iman kita diukur? Bagaimana kita mengetahui apakah kita beriman atau tidak? Dan jika iman itu boleh diukur, bagaimana kita boleh mengukurnya? Nah, Wahyu 14 ayat 12 berfirman seperti ini. Yang dituntut di sini ialah ketabahan orang saleh yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Ayat ini menerangkan dua nilai dan kebenaran utama yang mengukur iman Kristen. Ia adalah iman yang menyelamatkan dalam Yesus sebagai satu-satunya juru selamat manusia dan kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan. Inilah dua nilai kekal yang boleh menciptakan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Nah, tanpa dua nilai kekal ini, yaitu yang pertama, iman kepada Yesus sebagai juru selamat, dan yang kedua, kepatuhan atau penurutan kepada perintah-perintah Tuhan, kita tidak mungkin dapat hidup dengan damai, gembira, dan bahagia secara sejati. Saudara, kesetiaan kepada Yesus sebagai Tuhan ataupun penurutan kepada perintah Tuhan adalah sangat penting untuk memberi credibility kesaksian kita. Hidup yang tidak setia bermaksud, perhatikan, hidup yang tidak setia bermaksud kegagalan rohani secara total. Nah, pena inspirasi menuliskan seperti ini. Kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Dia yang menghapus dosa-dosa dunia jika kita tidak setelah menerima kebenaran mengungkapkan kepada dunia akan kesan-kesan penyucian kebenaran terhadap karakter kita sendiri. Sekiranya kita, saudara dan saya, bukan lelaki dan wanita yang lebih baik, jika kita tidak lebih baik hati, tidak lebih mengasihani, tidak lebih sopan, tidak lebih penuh kelembutan dan kasih, jika kita tidak memperlihatkan kepada orang lain mengenai kasih yang memimpin Yesus ke dunia dalam misi belas kasihannya, maka kita bukanlah saksi-saksi dunia tentang kuasa Yesus Kristus. Saudara, kita tidak dapat mengungsikan kasih Yesus dengan yakin kepada orang lain sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita tidak dapat mengungsikan sesuatu yang kita tidak ada. Memang benar, bukan? Bagaimana mungkin kita mengungsikan apa yang kita sendiri tidak pernah alaminya. Nah, dunia ini penuh dengan orang yang mencari kasih dan penerimaan, merindukan kedamaian dan kebahagiaan. Mereka, yaitu dunia yang melihat kita, dapat mengesan kepalsuan dengan pantas, namun keikhlasan memenangi banyak hati. Kejujuran kesaksian yang selaras dengan perbuatan memenangi banyak jiwa. Ada satu cerita di sini, cerita yang pertama. Ini kisah mengenai Tom. Tom ini lahir dalam keluarga Kristen, ibu bapaknya adalah Kristen. Pada usia 15 tahun, Tom telah dibaptis bersama dengan rekan-rekannya sebab itulah yang diharapkan apabila kita lahir dalam keluarga Kristen. Tetapi Tom, dia tidak benar-benar bertaubat. Dia kemudiannya setelah dewasa mengawini seorang wanita Kristen yang cantik. Tetapi itu tidak menghalangnya untuk bergabung dengan mereka yang berjalan di atas jalan yang luas menuju kehancuran. Sungguh menyedihkan. Baik, bertahun-tahun kemudian istri Tom mengundang seorang pendeta untuk mengadakan kumpulan belajar Alkitab di rumah mereka. Pada waktu itu Tom tidak berminat, tetapi dia tidak membantah karena dia dan pendeta yang diundang istrinya itu adalah memang sahabat.
Nah, tanpa diketahui oleh semua orang, Tom mendengarkan pelajaran Alkitab itu dari bilik yang lain. Selepas beberapa minggu, si Tom ini dia menyertai perkumpulan itu, duduk berhampiran pintu ruangan itu tanpa ada sesiapapun yang menyadarinya. Dia menyaksikan perubahan dalam hidup istrinya dan ahli kumpulan yang lain. Tom menyukai kejujuran mereka dalam mengakui kesalahan dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Dan pada suatu malam, Tom mulai menangis. Bukan air mata biasa, tetapi air mata kegembiraan dan kesedihan. Dia memberikan kesaksian seperti ini. Saya tidak pernah memahami message Advent. Melalui pendengaran terhadap pembelajaran ini, saya melihat Yesus dalam terang yang baru. Tuhan telah memberikan saya peluang kedua dan sepasang mata yang baru. Kini saya melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeza. Saudara, akhirnya Tom dibaptis semula. Mengapa? Karena dia menemukan kasih yang begitu menambat hati, yang tulen dan mudah menular. Saudara, ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Tuhan adalah kebenaran yang banyak orang salah paham mengenainya. Apabila kita patuh atau taat kepada perintah Tuhan, ada yang menuduh kita sebagai orang yang legalistik. Sedangkan sebenarnya mematuhi perintah Tuhan akhirnya boleh membawa kepada penyembuhan umat manusia dan selalu memberi manfaat kepada individu yang melakukannya. Ketaatan kepada perintah Tuhan adalah ungkapan sejati dari kasih kita terhadap Yesus. Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, jika kita mengasihi Allah, maka kita taat akan perintah Allah. Tidak sukar bagi kita untuk taat akan perintahnya, kata Yohanes. Cerita yang kedua mengenai seorang gadis. Tidak ada nama di sini, tetapi disebut sebagai seorang gadis yang berusia 18 tahun. Pada usia itu dia meninggalkan rumahnya untuk menuntut di sebuah university. Pada minggu yang pertama, dia mengetahui bahwa salah satu kuliahnya adalah diadakan pada petang Jumat setelah matahari terbenam. Nah, sebagai umat Advent, kita tahu bahwa itu adalah hari Sabat setelah matahari terbenam. Lalu dia pergi menemui pensyarah, menjelaskan bahwa sebagai seorang Seventh-day Adventist, dia memelihara hari Sabat, hari ke-7 dan tidak dapat menghadiri kuliah pada petang Jumat. Pensyarah menyatakan kekecewaannya. Kata pensyarah itu, oh, kamu ini keterlaluan. Tetapi dia enggan, dia tidak mau mengubah waktu kelas itu. Gadis ini tidak merasa takut dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Sebaliknya, dia membawakan masalah itu kepada Tuhan. Satu tindakan yang bijak. Seminggu kemudian, pensyarah memaklumkan kepada kelas itu bahwa dia telah menukar waktu kuliah menjadi pada pagi Jumat. Dari petang Jumat sekarang pagi Jumat. Apa yang telah berlaku? Nah, saudara, tanpa diketahui oleh si gadis ini, pensyarah itu telah menghubungi ibu pejabat gereja Adventist dan bertanya seperti ini. Kata pensyarah itu, benarkah orang Seventh-day Adventist memelihara hari Sabat, hari Sabtu, dari matahari terbenam pada petang hari Jumat hingga matahari terbenam pada petang Sabtu? Apa jawaban dari headquarter atau ibu pejabat? Benar, itu adalah benar. Dan apabila pensyarah ini mengetahui bahwa hal ini adalah benar, pensyarah itu langsung mengubah waktu kuliahnya. Nah, kita boleh melihat di sini bahwa hasil daripada kesetiaan gadis itu adalah berkat yang berganda 2 kali lipat. Ia menguatkan gadis itu dalam kepercayaannya, dan yang kedua, ia mempengaruhi pensyarahnya untuk menghormati dia. Dan itu membuatkan pensyarah itu mengenali kepercayaan dan gaya hidup Advent. Sungguh indah. Nilai-nilai dan kebenaran kerajaan Tuhan tidak memiliki kuasa untuk memberkati mereka yang mengetahui mengenainya, dan juga tidak dapat mempengaruhi orang lain yang tidak mengetahuinya, melainkan jika ia dihidupkan dalam kehidupan dan tingkah laku para anggota
bukan sekadar dihidupkan, tetapi dilakukan dan dihidupkan dengan penuh kesukaan. Nah, pengakuan iman mempunyai kekuatan yang meyakinkan hanya apabila ia dilakukan atau dihidupkan, diamalkan dalam kehidupan kita yang nyata. Saudara, apabila kita melakukan apa yang betul, apa yang jujur dan benar, serta memperjuangkan nilai-nilai Alkitabiah kerajaan Tuhan, kita menciptakan kemungkinan bagi Tuhan untuk bertindak bukan saja bagi pihak kita, tetapi juga untuk menyentuh hidup orang lain. Nah, pertimbangkan ataupun renungkan pertanyaan ini dari pemazmur. Di dalam Mazmur 15 ayat 1, "Ya Tuhan," kata pemazmur, "siapakah yang boleh tinggal di kemah suci-Mu? Siapakah yang boleh duduk di bukit suci-Mu?" Jawabannya jelas dalam ayat yang seterusnya, kedua hingga keempat, orang yang hidup tulus dan mengamalkan kebenaran serta berkata benar dalam hatinya, orang yang lidahnya tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat kepada orang lain, juga tidak mencelah temannya, orang yang membenci mereka yang berkelakuan keji dan menghormati mereka yang takut akan Tuhan, orang yang tidak berganjak daripada sumpahnya meskipun memudaratkan dirinya. Inilah orang-orang yang boleh tinggal di kemah suci Tuhan, yang boleh duduk di bukit suci Tuhan. Saudara, dunia kita remuk dan keliru. Ini berlaku di mana saja umat Seventh Day Adventist ditemui. Untuk menghidupkan kepercayaan kita di khalayak ramai, kita harus menyediakan dan mengembangkannya secara pribadi. Tuhan memberikan cabaran kepada Yeremia yang juga merupakan cabaran buat saudara dan saya. Seperti ini, "Larilah ke sana kemari di jalan-jalan Yerusalem, mencari seseorang yang menegakkan keadilan dan yang mencari kebenaran." Yeremia 5 ayat 1. Pada hari ini, Tuhan masih lagi mencari orang-orang yang seperti itu. Mereka yang akan berurusan dengan jujur, dengan hal-hal yang mereka temukan dalam firman Tuhan yang dituliskan itu, yang hidup dengan kebenaran, beriman kepada Yesus, dan mengikuti perintah-perintahnya. Saudara, masing-masing kita boleh memberikan respons positif kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, saya akan menjadi orang yang setia. Tolonglah saya untuk menjadi diri saya yang seharusnya sebagai seorang Kristen sejati." Respon kita memberi peluang kepada Tuhan untuk memberkati kita dan orang lain yang kita sentuh di sekeliling kita. Inilah kegembiraan kita sebagai umat Seventh Day Adventist. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, akhir sekali saya tinggalkan saudara dengan persoalan ini untuk direnungkan. Apakah saudara dan saya, apakah yang perlu diubah dalam hidup kita agar kesaksian kita dapat dipercayai oleh orang lain? Fikirkan, renungkan, apakah ada perkara yang nyata maupun yang tersembunyi di dalam hidup kita yang perlu diubah supaya kesaksian kita kepada dunia ini tidak terhalang. Berdoalah dan undanglah Roh Kudus dalam hidup saudara dan berikan kebebasan kepada Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup saudara. Karena hanya pekerjaan Roh Kudus yang benar-benar dapat memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita dapat memantulkan kesetiaan yang sejati dalam gaya hidup Kristen, barulah kita dapat menjangkau dunia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa di surga, Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, Tuhan yang setia, penuh belas kasihan, dan berlimpah rahmat-Mu. Bapa, ampunilah dan sucikanlah kami daripada segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan kami teladan yang sempurna melalui Yesus Kristus dalam menunjukkan bagaimana kami dapat hidup setia, supaya kehidupan kami benar-benar memantulkan kebenaran
nilai-nilai kebenaran di dalam firman-Mu. Ya Bapa, selidikilah kami dan kenalilah hati kami. Lihatlah apakah ada jalan yang serong di dalam hidup kami. Dan kami memohon supaya Roh Kudus mengubah kami, menuntun kami, supaya segala kesaksian daripada gaya hidup kami selaras dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami dan memberkati kami. Inilah permohonan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Hai semua, nah siok rancangan kami. Kalau siok, jangan lupa untuk beri sokongan dengan follow dan like Facebook page kami di TV Pengharapan Wilayah 3 dan juga subscribe YouTube channel kami di TV Pengharapan Wilayah 3. Tuhan memberkati.